Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini bersama saya Mutiara Dan saya Rifki, di segmen Ngobras. ngobrol bareng senior. Nah, Mutiara nih, kita kali ini kedatangan siapa nih? Siapa ya? Aku bisa nebak tuh. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Ibnu. Nah, ini nih Pak Ibnu. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, Pak. Amin, amin, amin. Oke Pak, perkenalan Pak. Silahkan Pak. Oke, nama saya Ibnu. Dilahirkan 58 tahun yang lalu, tepatnya 10 Agustus 1962 di Pekalongan, Wah, 10 Agustus. jauh ya Pak di Pekalongan ya, Pak. di desa Wong Diso Pak Ibnu ini. Terus nih Pak, kesibukan Bapak di SMK 8 ini apa aja sih Pak? Ya selain mengajar kan, apalagi situasi yang lagi pandemi ini ya, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Ya. Ya alhamdulillah Pak Inu ada PPL bisa dibantu sekaligus membimbing mereka. Nah, untuk kegiatan selain di sekolah tuh, kegiatan Pak Ibnu di rumah itu apa aja ya, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, Pak Ibnu di rumah cukup aktif khususnya di kegiatan keagamaan ya. Ada punya semacam jamaah Yasin Tahlil yang menjelang orang-orang seperti Pak ini kan butuh yang seperti itu ya. Iya. Kemudian ya jadi among warga lah begitu. Nah, gini Pak, kan di SMK Negeri 8 ini tuh ada jurusan baru Pak, yang namanya itu caregiver ya. Nah, untuk menurut Pak Ibnu nih, itu caregiver menurut Pak Ibnu tuh kayak gimana ya? Oke. Nah, caregiver ini kan walaupun Pak Ibnu baru sedikit menerima sumber yang caregiver ya, karena Pak Ibnu sendiri kan bukan berkecimpung di dalam caregiver, tapi sedikit banyak mudah-mudahan yang Pak Ibnu sampaikan itu tidak keliru ya. Iya. Caregiver ini kan pendampingan terhadap lansia Iya. ya, punya program ya personal hygiene, yaitu kesehatan pribadi, pendampingan personal hygiene ya, pendampingan kesehatan pribadi, kemudian pendampingan rekreasi, dan satu lagi pendampingan kesehatan khusus. Itu gimana tuh Pak? Artinya orang tua yang ataupun lansia seperti nanti Pak Ibnu ini kalau misalkan suatu saat dolan ke SMK 8 yang sudah merintis hotel senior training ini ya, paling tidak apa yang menjadi kebutuhan orang-orang lansia ini, mereka yang terjun di caregiver sudah paham betul apa yang tiga program tadi: pendampingan personal hygiene, pendampingan rekreasi, dan satu lagi pendampingan kesehatan khusus. Wong tua ki ya lorone macam-macam ngono kae. Oh, berarti itu caregiver itu khusus menangani untuk lansia Orang-orang gitu lansia ya? betul Oh. ya. Tapi kan lansia di tahun-tahun sekarang kan banyak banget ya. Berarti otomatis caregiver itu termasuk jurusan yang menjanjikan ya? Iya. Iya, benar. Jadi sekolah betul-betul melihat peluang itu. Jadi pinter ya. Iya. Yang menjadi akhirnya program ini menjadi unggulan. Ya, lapangan pekerjaannya dibuka lebar-lebar, peminatnya Baru dikit. Iya. Nah nih buat teman-teman nih yang mau masuk caregiver yang peluangnya banyak nih, terus bisa dikirim ke Jepang juga ya? Iya, betul ya. Nih kalau kalian mau langsung ya tahun besok tuh daftar tuh ke SMK Negeri 8 Semarang. Jurusan caregiver ya. Kalau kalian itu mau mendalami lebih lanjut apa itu cara gimana sih buat memberikan pelayanan yang baik kepada lansia-lansia. Nah, oh ya Pak, kan di Indonesia ini kan sudah banyak lansia ya Pak. Nah, itu untuk dari pemerintah sendiri tuh ada
jaminan khusus gak sih untuk para lansia itu? Oke, jadi pemerintah sudah membuat undang-undang nomornya 13 tahun 1998. Isi daripada undang-undang itu adalah masalah kesejahteraan kaum lansia. Jadi mereka sudah seolah-olah sudah dijamin masalah kesejahteraannya oleh pemerintah. Itu kayak BPJS bukan sih? Ya, kalau BPJS kan hampir semuanya ya tidak mencakup lansia ya. Oh, Oh ya Pak, kan ini kalau dilihat-lihat nih Pak itu kan masih sehat bugar nih. Nah itu Alhamdulillah. rahasianya apa sih Pak buat supaya kita tuh tetap sehat walaupun sudah berusia gitu loh Pak? Ya, jadi yang pertama adalah masalah pikiran ya. wah, Yang keren. penting tidak usah punya rasa iri, dengki ya. Kalau orang Jawa itu sumeleh begitu saja. Harus berdamai dengan diri sendiri juga ya Pak Betul ya. ya. Kalau kita punya sifat iri, dengki ini malah nanti cepat tua itu. Terus nih Pak, selain berdamai dengan pikiran kita, dengan Iya. diri kita, itu apa lagi ya Pak ya rahasianya Pak? Ya olahraga yang baku. Yang utama adalah olahraga. Sempatkan olahraga walaupun kurang lebih ya 30 sampai 60 menit lah setiap hari. Nah Ya. itu olahraga apa aja Pak yang bisa dilakukan tanpa butuh alat gitu Pak? Banyak ya, disesuaikan dengan kategori umurnya. Kalau sudah seusia Pak Ibnu itu ya jangan yang berat-berat, yang mengangkat beban itu ya sudah tidak lagi. Yang penting aktivitas bisa menguras tenaga, mengeluarkan keringat, ya, sehingga bisa meningkatkan kebugaran. Apalagi situasi seperti ini, seusia Pak Ibnu ini kan rentan tertular COVID-19. Namun alhamdulillah ya. Terus nih Pak, kan Bapak ini kan udah paripurna ya Pak ya? Hampir paripurna. Iya, udah setengah abad ya. Itu menurut pendapat Bapak nih ya, gimana tanggapan masyarakat yang bilang, yang ngomong kalau lansia itu cuma jadi beban keluarga dan masyarakat, itu gimana tuh Pak? Aduh, Ya, Pak, iya, pasti iya, iya. sedih banget ya Pak ya. Jadi ikut prihatin ya, khususnya mungkin ini pembelajaran bagi kalian yang masih muda. Dulu waktu Pak Ibnu muda pun pemikiran seperti kalian. Ya. Anggaplah bahwa orang tuamu dalam kondisi apapun itu surgamu. Ya. Jangan punya anggapan sok ben ya, nek duitnya bapak iki ya duitmu. Begitu pula ya. Saat ini pun kalau Pak Ibnu bicara, apa yang miliknya Pak Ibnu ya miliknya anak. Ya, tapi sok ben kalau kalian sudah dewasa jangan berpikiran ya milikmu juga miliknya bapak gitu. Harapannya seperti itu. Ya, sehingga nanti supaya para lansia terutama orang tua kalian itu merasa bahwa di tengah-tengah keluarga itu merasa ayem. Ya, damai, memperpanjang usia akhirnya. Oh, berarti tuh kita sebagai masyarakat tuh jangan menganggap kayak lansia itu sebagai beban gitu ya Pak? Beban, betul ya. Tapi kalau anggapan sudah menjadi beban, bahwa agama kan mengajarkan, ya dah, Iya. surga di telapak orang tua, terutama kaki ibu. Ya, rawatlah dengan baik, insya Allah. Sayangi orang tua, ya, masa depan kalian, ya, akan menjadi lebih baik. Berarti itu besok kalau kita udah Sukses, sukses udah besar, kita juga harus tetap jadi caregivernya buat orang tua kita ya. Betul ya, jadi tetap mendampingi, daripada jangan sampai malah kalian punya orang tua malah dititipkan ke Nanti jompo. Nah. Aduh. ya. Tuh pedih sih. Banget sih. Oh ya Pak, aku mau tanya nih Pak, kalau dari pandangan orang tua nih Pak, orang tua tuh mengharapkan apa sih Pak kalau sudah tua itu kepada anaknya? Harapan secara materi tidak begitu oleh seorang tua ya, hanya satu harapan saja dari orang tua kepada anaknya adalah perhatian, itu aja. Orang tua itu tidak pengen dicukupi dengan materi, ya,
Yang penting perhatian dari anak. Itu orang tua sudah merasa bangga sekali. Ya. Jadi tidak perlu yang namanya materi harus tiap hari makan yang ini, enggak kan. Nah itu bentuk perhatiannya itu dalam bentuk apa Pak? Ya kasih sayang ya. Kasih sayang. Artinya bukan kasih sayang seorang remaja, bukan loh ya. Tapi kasih sayang yang ternyata sebagai orang tua itu ya Pak Inu merasa tidak salah di dalam membesarkan anaknya. Karena ada imbal balik yang sudah mulai nampak. Oh anakku ternyata pintar dengan bapak, dengan ibunya. Itu ada rasa bangga tersendiri ya Pak Iya. ya kalau anaknya bisa. Jadi daripada nonton anaknya sukses tapi perhatiannya tidak ada ke orang tua kan juga sedih juga. Iya sih Pak. Terus aku mau tanya nih, aku tuh tadi tuh lupa waktu kamu bahas tentang olahraga, bahas tentang kesehatan ya. itu. Nah, selain olahraga nih Pak, kan juga makanan sehat kan berpotensi ya untuk bikin tubuh jadi lebih Bugar, lebih sehat lebih ya. cerah kayak gitu. Iya. Itu Pak Ibnu tuh rahasia-nya makan apa nih Pak? Kok masih bisa sehat terus kulitnya kencang-kencang gitu? Rahasia secara khusus tidak ada ya Pak Ibnu, makan apa yang ya Pak Ibnu makan, semua Pak Ibnu makan, hanya Pak Ibnu menjauhi minum es dan tidak merokok. Ya. Itu sudah tidak, tapi kalau semuanya Pak Ibnu masih makan seperti biasa. Dan alhamdulillah masih bisa puasa sunnah Senin Kamis. Ini yang bisa membersihkan apa ya yang ada di dalam tubuh Pak Ibnu. Berarti itu puasa juga bagian dari kesehatan gitu ya Pak? Betul ya, ya, karena tidak mungkin organ yang ada di dalam tubuh kita kan bekerja terus tiap hari. Suatu saat perlu diistirahatkan. Nah, 2 hari itu yang Pak Ibnu gunakan untuk membersihkan itu. Oh iya Pak, aku mau tanya nih Pak. Kan ini Pak Ibnu kan umurnya 58 tahun kan. Betul, ya. Berarti 2 tahun lagi kan purna. sudah purna itu ya Pak. Nah, itu ada rencana untuk melakukan kegiatan nggak sih Pak untuk setelah nanti pensiun gitu? Mau nambah hobi gitu Pak? Iya. Saya berpikiran seperti air saja kok, air mengalir sudah itu aja. Tidak usah yang ya pengen produktif untuk bisa menghasilkan yang begitu, saya tidak ada harapan seperti itu. Tidak punya pemikiran seperti itu. Biarkan yang meneruskan anaknya saja. Berarti tinggal jalani hari-hari seperti biasa Iya, gitu aja. iya. Pak? Ya olahraga, ya aktivitas yang ringan-ringan sesuai dengan umur sekali lagi. Berarti nggak ada keinginan khusus ya Pak ya? Ya. Tapi ada harapan nggak Pak kalau udah besok waktu pensiun mau gimana gitu Pak? Sampai dengan hari ini Pak ini belum ada. Ya. Berarti belum ada bayangan gitu ya Pak nanti setelah pensiun itu mau kegiatan apa selain ngalir aja gitu ya Pak? Tidak ada. Oh. Oke. Terus apa lagi ya? Ini Pak, kan kita lagi masa pandemi nih Pak. Betul ya. Terus anak-anak kan juga di rumah aja, bosen, boring kayak gitu. Nah, saran buat Bapak, buat anak-anak yang lagi di rumah aja nih Pak, yang belajarnya di rumah kayak gitu, itu gimana Pak? Saran Ya, anak-anak. kalau belajar daring ini kan Pak Enu juga ikut prihatin ya. Artinya aktivitas gerak dari kalian otomatis berkurang. Iya. Ya, mau ndak mau yang kalian hadapi adalah ya HP itu dan sebagainya. Nah ini membuat apa aktivitas kalian menjadi berkurang. Sing biyen itu langsing-langsing sudah mulai kelihatan rada lemu-lemu. Itu pasti ya. Sing biyen ireng-ireng seolahraga menjadi ya kuning-kuning sedikit lumayan lah. Jadi Pak Enu lebih senang bisa bertatap muka ya, karena bisa ketemu langsung dengan anak-anak. Tapi jangan lupa pesan Pak Ibnu, walaupun di masa daring sempatkan yang disampaikan tadi, wong Pak Enu sih wong tua aja olahraga ya. Ya olahraga. Berarti Sempatkan. itu siswa yang masih belajar daring itu tetap olahraga ya Pak? Iya, disempatkan tetap olahraga. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, olahraga yang cocok untuk seusia kita ini Pak, masa usia pelajar itu olahraga apa aja ya sih Pak? Yang bisa dikerjakan
saat sebelum sekolah seperti biasanya itu? Banyak ya. Jadi mungkin Pak Ibnu pernah menyampaikan di YouTube juga masalah untuk peningkatan kebugaran jasmani ya. Kalian pemanasan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kemudian bisa lari di tempat ya. Bisa latihan kekuatan. Di tempat aja nggak apa-apa Pak? Iya. larinya? Iya, itu bisa toh. Kalau kalian pengen kekuatan, push up. Tapi Apa kan- yang kamu latih? Tapi kan nggak kena sinar matahari gitu Nah, Pak, kalau yang pengen yang kena sinar matahari ya di luar. Makanya olahraga ini kan simple, bisa di mana saja. Seusia kalian butuh ketahanan, butuh kecepatan, butuh kekuatan. Terus itu yang lagi trending bukan trending juga sih, yang lagi Heboh ya. heboh banget yoga ya. Ya, itu juga membantu, itu yoga itu bisa. Tapi biasanya kalau anak-anak muda jarang sekali yang suka yoga. Iya. Nah, Terus apa lagi nih Kak? Oh ya. Pak Ibnu tuh ada saran enggak buat siswa-siswa SMK Negeri 8 Semarang ini, boleh tentang apa aja sih Pak saran-sarannya? kayak anak-anakku semua ya, untuk SMK 8 ya, khususnya bagi yang siswa, sekolah sudah membuka program kalian caregiver yang jadi unggulan ya. Ambillah kesempatan peluang itu sebaik-baiknya ya. Kemudian untuk SMK 8 yang sudah ada ini caregiver khususnya ditingkatkan terus, karena program ataupun jurusan ini masih langka. Tidak banyak yang belum tahu bahkan, dan belum banyak yang buka. Jika Prospeknya juga dibandingkan yang lain, besar. prospeknya bisa kerja di luar negeri, Wah, Jepang khususnya. hebat itu. Berarti buat caregiver ini ke depannya itu peluang luas sekali ya Pak. Betul Masa ya. depannya cerah. Tuh. Oke. Mungkin cukup ya buat hari ini ya Kak ya. Ya kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Ibnu yang kisah inspiratifnya. Tentang hidup sehat. Itu tolong ya teman-teman semua, olahraga tuh jangan lupa. Ya. Makan juga, makan sayur ya Pak ya. Betul ya. Terus apa lagi nih? Jaga kesehatan terus, jangan Ya, lupa pakai itu, masker. patuhi protokol kesehatan ya. Oh ya Pak, sebelum kita tutup nih Pak, di SMK Negeri 8 itu kan ada apa ya? Jargon istilahnya. Oh ya, ada jargon. Nah, sebelum kita tutup tuh kita bisa serukan jargon SMK Negeri 8 dulu ya Pak. Oke, bareng-bareng oke. ya. Oke, aku mulai ya, aku pimpin. SMK Negeri 8 Semarang. Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, terima kasih Pak Ibnu yang kasih, telah sama-sama. datang di Terima kasih, podcast Suara Pak. 8 ini. Iya. Oke, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita bakal berikan konten-konten menarik setiap minggunya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan selalu. Salam idola. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi.